프라보와 수비안토 인도네시아 대통령을 만난 자리에서 북한을 방문해 대화를 시작할 수 있겠냐는 질문을 했다는 외신 보도가 나왔습니다. Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa nggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, saya dengan hormat, dengan rela. Kalau yang mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat. Halo warga, apa kabar? Sehat-sehat ya? Seperti biasa kita akan membahas isu yang paling hangat dibicarakan. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, dukung channel kami dengan cara like, comment, and share. Dunia diplomasi kita belakangan ini mendadak riuh. Publik dikejutkan oleh pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kesediaannya untuk terbang langsung ke Korea Utara demi membuka ruang dialog perdamaian di Semenanjung Korea. Sebuah niat yang di atas kertas terdengar sangat mulia, membawa misi perdamaian dunia. Tapi, mari kita tarik napas sejenak dan berpikir realistis. Di tengah berbagai dinamika dalam negeri yang belum selesai, wajar jika banyak dari kita yang bertanya dan teriak, kenapa harus repot-repot mengurusi kerumitan negara orang lain ketika tumpukan masalah di rumah sendiri masih berantakan. Niat baik itu ternyata tidak sepenuhnya disambut hangat. Tanggapan bernada dingin, bahkan cenderung menohok, datang dari adik Kim Jong-un, yaitu Kim Yo Jong, yang memberikan respon keras terhadap dinamika diplomasi di kawasan kita. Sebuah teguran diplomatis yang diperlihatkan betapa rumit dan sensitifnya panggung politik global jika kita masuk tanpa kalkulasi yang benar-benar matang. Tak berhenti sampai di situ, kejadian unik terjadi saat siaran langsung pidato Presiden Prabowo mendadak terputus. Momen itu terjadi tepat ketika pembahasan menyentuh topik yang sangat sensitif, isu nuklir Iran, serta spekulasi mengenai peluang negara-negara Timur Tengah lain seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, hingga Mesir untuk melirik potensi serupa. Dikatakan bahwa Iran sudah punya senjata nuklir. Sekarang Saudi Arabia ingin juga punya senjata nuklir. Kalau Saudi Arabia ingin punya senjata nuklir, tidak menutup kemungkinan Emirates juga mau punya senjata nuklir. Qatar juga mau punya senjata nuklir. Mesir juga mau punya senjata nuklir. Membahas peta kekuatan nuklir di forum publik tentunya mengundang tanda tanya besar. Apakah kalkulasi dampak geopolitiknya sudah dipikirkan secara mendalam sebelum dilontarkan ke publik? Sebab di panggung diplomasi internasional, satu kata saja bisa berdampak panjang. Iran pun bergerak cepat merespon, di mana pemerintahan Iran secara tegas mengklarifikasi bahwa mereka tidak pernah mengejar kepemilikan senjata nuklir dan tidak akan pernah melakukannya. Mereka menegaskan kembali bahwa seluruh aktivitas nuklir di negaranya berada penuh di bawah pengawasan ketat International Atomic Energy Agency. Klarifikasi ini menjadi cermin penting bagi kita. Di tingkat global, pernyataan seorang kepala negara membawa bobot yang sangat berat. Maksud hati ingin menjadi penengah, namun jika kurang cermat dalam penyampaian, resikonya justru bisa menciptakan salah paham diplomatis yang tak perlu. Sensitivitas isu ini bahkan memancing perhatian Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. SBY memberikan perumpamaan yang sangat relevan, di mana jika Indonesia akan membuat nuklir, sejak saat itulah negara kita menjadi sasaran negara-negara lainnya. Sebetulnya itu. Nah, kalau Indonesia ya, tidak mudah saya bicara ini. Kalau kita punya angan-angan membuat senjata nuklir, kita akan menjadi sasaran sejak itu. Tapi kalau kita tidak punya nuclear power, dalam arti persenjataan militer, kita tidak dianggap sasaran yang harus dihancurkan, begitu. Dan kemudian lawannya bisa menghujani kita dengan senjata yang mengerikan itu. Jadi itu dilematis ya, tetapi oleh karena itu diplomasi sangat penting. Jangan mau kita keseret oleh pihak manapun, tapi dengan smart diplomacy, harapan kita we could possession ourselves yang aman untuk rakyat kita, tapi juga bisa ikut mengambil bagian untuk dunia yang lebih bagus. Pertanyaan besarnya kemudian muncul secara elegan. Bagaimana sebuah retorika diplomasi bisa terlontar tanpa memperhitungkan dampaknya bagi posisi Indonesia di mata dunia? Akibatnya,
Fokus internasional yang seharusnya netral justru menyisakan tanda tanya besar terkait arah kebijakan luar negeri kita. Pertanyaan masyarakat pun makin riuh. Apakah tidak ada pembahasan yang jauh lebih mendesak untuk diperjuangkan ketimbang melangkah terlalu jauh ke urusan geopolitik negara lain? Sebab, jika kita mau jujur menengok ke dalam rumah sendiri, ada begitu banyak pekerjaan rumah yang menuntut perhatian penuh dari pemerintah. Tapi ironisnya, pola penyelesaian masalah di negeri ini seringkali terasa sangat membingungkan. Mari kita lihat faktanya. APBN sedang minus, solusinya beban pajak rakyat yang dinaikkan. Oknum pejabat tersandung korupsi atau kinerja hukum dipertanyakan, solusinya usulan kenaikan gaji dan fasilitas. Ekonomi dirasa lesu, solusinya didorong program koperasi desa yang penerapannya masih dipertanyakan. Kualitas pendidikan dan kecerdasan anak jadi tantangan, solusinya tumpuan penuh pada program makan bergizi gratis, seolah kebutuhan nutrisi otomatis menyelesaikan masalah kurikulum dan mutu pendidikan. Kesejahteraan guru honorer masih jauh dari kata layak, responnya diminta untuk selalu ikhlas. Jalanan rusak tak kunjung diperbaiki, pada akhirnya warga yang swadaya patungan untuk menambal. Angka kemiskinan meningkat, yang diubah justru garis indikator dan cara menghitungnya. Lalu, harga kebutuhan pokok melampung tinggi, himbauannya rakyat yang diminta lebih hemat dan prihatin. Dan ketika ada warga yang merasa cemas atau kritis melihat masa depan negerinya, dengan mudahnya ia menyuruh pindah ke negara lain. Logika-logika penyelesaiannya seperti inilah yang membuat kita mengelus dada. Ada jarak yang begitu lebar antara realita yang dihadapi rakyat di lapangan dengan kebijakan yang diambil dari balik meja kekuasaan. Rakyat tidak menolak cita-cita Indonesia untuk menjadi pemain besar di panggung dunia. Tapi, kepemimpinan yang berwibawa di luar negeri selalu berakar dari rumah yang tertata rapi di dalam negeri. Bagaimana mungkin kita ingin membenahi konflik bangsa lain jika persoalan dasar, pendidikan, dan keadilan rakyat sendiri masih jauh dari kata selesai? Sudah saatnya kita kembali pada prioritas. Urus dulu rakyatmu. Benahi dulu negerimu sebelum melangkah terlalu jauh ke sana kemari. Melihat deretan kebijakan dan realita tadi, bagaimana menurut sudut pandang warga? Apakah langkah diplomasi luar negeri ini sudah tepat? Atau memang seharusnya fokus penuh dikembalikan untuk membenahi masalah internal bangsa? Tulis di kolom komentar. Oke warga, segitu aja cerita hari ini. Nantikan cerita selanjutnya dari narator channel Dapur Nge. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe.